dan keduanya sudah hidup bersama dan ingin memperbaiki hubungannya menjadi lebih baik. Kenapa insya Allah, Allah itu kan maha membulak-balikan hati manusia. Kita serahkan semua sama yang punyanya. Saya berserah sama yang punya hati suami saya. Mau bagaimanapun beliau tetap adalah orang tua terbaik, bapak terbaik dari anak saya insya Allah. Udah pokoknya Bilar sama Lesti lagi memperdalam ilmu agama, cuma nggak tahu di mana, ada itu aja. Kalau dia temperamen, saya udah saranin sama Dede dari awal untuk tidak nikah sama Bilar. Ini bagian dari komitmen agar pelaku KDRT ini tidak kemudian secara bebas ada di layar kaca. Saya belum tahu apakah ada larangan atau tidak. Kasus kekerasan dalam rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Bilar hingga kini masih terus bergulir panas diperbincangkan. Rizky Bilar yang masih berstatus bebas bersyarat pada Senin 17 Oktober 2022 kemarin terpantau mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan untuk melakukan agenda wajib lapor. Ditemani kuasa hukumnya, Bilar yang nampak berbeda kali ini terlihat lebih banyak bungkam dan menghindari awak media. Ada apa dengan Rizky Bilar? Bang Bi kok kabur sih Bang Bi? Di sisi lain, selepas beredarnya fakta bahwa Endang Mulyana yang menjadi dalang pelapor kasus dugaan KDRT yang dilakukan oleh Rizky Bilar terhadap putrinya Lesti Kejora, Ustadz Subki akhirnya turut menjelaskan kondisi yang sebenarnya terjadi pada Lesti saat menjalani ibadah umroh bersama di Tanah Suci. Benarkah ada penyesalan dari Ustadz Subki atas saran yang ia berikan kepada Lesti untuk menikah dengan Bilar yang kini baru terlihat memiliki sikap temperamental? Keputusan Lesti untuk kembali ke pelukan Rizky Bilar dan mencabut laporan KDRT yang disangkakan kepada suaminya itu menuai ragam kekecewaan hingga desakan para netizen kepada KPI untuk memboikot keduanya dari seluruh tayangan pertelevisian Indonesia. Lalu seperti apakah langkah KPI menanggapi desakan dari para warganet itu? Dan bagaimanakah pula kondisi mental Rizky Bilar yang sebenarnya melihat drama rumah tangganya kini jadi isu perbincangan masyarakat luas? Saksikan selengkapnya hanya di Cumi Camp In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp In-Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Di tengah kehebohan soal keputusan Lesti Kejora yang memilih mencabut laporan dan berdamai, pada Senin 17 Oktober 2022 kemarin, akhirnya Rizky Bilar mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan untuk melakukan agenda wajib lapor perdananya karena masih berstatus bebas bersyarat atas kasus KDRT yang ia lakukan terhadap istrinya. Dijadwalkan untuk hadir pada pukul 2 siang, rupanya Rizky Bilar meminta penundaan dan datang pada sore hari. Pada tayangan dalam sebuah video amatir, Rizky Bilar terlihat begitu tergesa-gesa seperti menghindari awak media. Tidak ada suara yang keluar dari Bilar saat datang atau keluar dari Polres Metro Jakarta Selatan. Ayah satu anak itu nyatanya hanya diam dan membiarkan kuasa hukumnya, Filipus Sitepu, yang angkat bicara. Lantas, benarkah kondisi mental Rizky Bilar saat ini sedang terguncang? Dan seperti apakah penjelasan kakak Bilar terkait keadaan yang sebenarnya dalam hubungan rumah tangga Rizky Bilar dan Lesti Kejora? Bang Bi kok kabur sih Bang Bi? Hari ini sudah ada wajib lapor, sudah hadir. Tadi menunggu di atas berbicara dulu dengan pihak kepolisian, sehingga kami baru turun sekarang begitu. Tapi sudah dilakukan wajib lapor sesuai dengan kewajiban
dari Rizky Bilar. Setelah itu nanti kita menunggu dari pihak kepolisian untuk hasil restoratif justice-nya segera dikeluarkan. Begitu, kita berharap secepatnya agar permasalahan ini selesai. Logikanya simpel, ini mau datang ngadep ke penyidik, mau nanya lagi, mau ngobrol, mau lapor segala macam, kan harus jaga mood. Kalau ngadepin teman-teman wartawan dulu, kadang-kadang pertanyaannya memang ngaco soalnya gitu. Ya wajar orang bete, mendingan dihindari dulu, habis itu baru dihadapin. Buat saya tindakan yang wajar, siapapun dalam kondisi seperti ini juga mungkin akan melakukan hal yang sama. Ya udah, olahraga dikit lah, ngejar. Sebetulnya ekspresi Bilar sempat kelihatan sedikit ketika dia buka maskernya sebentar, itu dia agak nyengir gini nih, gini posisi. Itu yang kita sebut sebagai coaching, artinya dia menyeringai itu nahan sakit. Nahan sakit itu bisa dua ya, sakit fisik atau sakit perasaan. Jadi antara dua itu. Dan buat saya, menurut saya nggak sakit fisik, bisa lari kok. Gitu ya, nggak mungkin sakit fisik. Ya bukan nggak mungkin, kemungkinan besar nggak sakit fisik. Tapi yang jelas secara rasa dia nggak nyaman gitu loh. Jadi wajar dia bersikap seperti itu. Bisa jadi karena tadi ada pertanyaan atau statement di atas yang kita nggak tahu sehingga dia lebih terganggu, atau ketika bahwa dia harus berhadapan dengan teman-teman media dengan berbagai macam celetukan dan pertanyaan yang membuat dia ingat, membuat dia bete, membuat dia merasa aduh gini banget sih gue gitu misalnya, menghujam diri sendiri. Itu yang menjadi dia agak gitu. Nah itu menurut saya dia khawatir terganggu moodnya sih ketika kalau ditanya awal gitu ya. Mendingan nanti deh sudah selesai aman segala macam malah bisa tenang gitu. Buat saya sih itu yang terjadi. Dalam kasus ini KDRT sebenarnya yang memerlukan pemulihan itu bukan hanya Lesti. Ya misalnya Lesti pemulihan fisik dan psikis, konseling, trauma segala macamnya. Tapi juga Bilar perlu ada efek penjaraan dalam arti dihukum. Kemudian juga ada rehabilitasi konseling supaya kekerasan tidak berulang di kemudian hari. Dan keduanya sudah hidup bersama dan ingin memperbaiki hubungannya menjadi lebih baik. Tapi keluarga sendiri melihat mereka sudah kembali lagi gimana nih Bang? Ya alhamdulillah senang, bahagia kan. Terus serumah lagi nih mereka Bang? Ya pastinya serumah. Di mana Bang? Nggak tahu sekarang di mana. Di rumahnya di Garut. Nggak tahu sekarang di mana. Pokoknya di rumah aja, sesuatu tempat. Ya pasti Ani mau kan udah lama nggak ketemu, pasti Ani mau. Dan ya Bang? Iya namanya suami istri kan udah lama nggak ketemu ya pasti. Pokoknya Bilar sama Lesti lagi memperdalam ilmu agama, cuma nggak tahu di mana, ada itu aja. Alhamdulillah mereka bahagia, baik-baik aja. Oh, ada syukuran juga ya Bang ya? Insya Allah. Syukuran di mana Bang? Medan apa di Jakarta Bang? Apa di rumah Gaharu Di rumah, penting di rumah aja, nggak tahu. Rumah yang mana Bang? Nggak tahu, penting di rumah aja, ntar pasti tahu lah. Usai terjadinya perdamaian antara Lesti Kejora dengan Rizky Bilar, terkuak fakta di mana selama ini disebutkan jika Lesti Kejora yang membuat laporan kasus dugaan KDRT yang dialaminya. Namun, yang tertuang dalam surat perjanjian damai antara mereka terlihat berbeda. Di poin C yang tertuang, tertulis jika ayah Lesti Kejora, Endang Mulyana lah yang membuat laporan tersebut. Ustadz Subki Al-Bukhari yang sudah sempat mendengar curhatan Lesti Kejora terkait rumah tangganya, akhirnya turut menjelaskan kondisi yang sebenarnya terjadi pada ayah Kejora dan Lesti ketika sedang melakukan umroh bersama di Tanah Suci. Kepada Ustadz Subki, Lesti mengatakan bahwa dirinya sudah memiliki niatan untuk berpisah dengan Rizky Bilar secara baik-baik. Namun, usai mendengar kasus yang dialami oleh Lesti, rupanya Ustadz Subki memendam rasa kekecewaan yang dalam terhadap sikap temperamental Rizky Bilar. Lantas, benarkah ada rasa penyesalan dari Ustadz Subki selaku pemberi saran terhadap Lesti dan Bilar untuk menikah kala itu? Selama dia jalanin ibadah haji, di sana tuh pasti orang nangis, apalagi Lesti yang orangnya tuh jangankan ngelihat Ka'bah, dia nyanyi lagu dangdut nangis ya kan, apalagi dia lihat Ka'bah kan jadi semakin ini, apalagi waktu pas mau perpisahan dengan Ka'bah itu ya saya suruh anak saya kontrol Dede karena dia nempel aja di Ka'bah nggak mau pulang-pulang. Saya bilang kereta kita jam 2 karena kita naik kereta cepat.
itu sudah 12:30 dia masih nempel di situ gitu. Akhirnya terpaksa kita tarik. Begitu juga waktu di Taman Surga, di Raudhah, di Madinah, waktu dia sujud, yang lain nggak ada yang berani negor. Ya kebetulan ya karena memang harus pulang gitu kan, istri saya, ayo deh, udah, dia masih sujud aja di situ, ayo udah selesai. Ya kalau menangis kan memang Dede orangnya kan raqiqus syu'ur, kalau istilahnya bahasa Arab tuh orangnya mudah tersentuh. Umroh tuh reguler 9 hari. Jadi kalau kemarin itu seharusnya kembalinya hari Sabtu, itu kembalinya hari Kamis. Tapi semua rangkaiannya udah selesai. Ya karena ngedengar Bilar pakai baju oranye. Ya kalau mungkin pakai baju Liverpool mungkin dia nggak ini ya. Ini kan baju oranye bukan Jackmania tapi yang gitu, dan dia ini banget gitu. Karena ya ringkasnya ini pasti semua udah tahu, karena dia nggak mau punya jejak digital yang jelek buat anaknya dia. Walaupun kita harus cerai ya, tapi maunya baik-baik lah, jangan sampai kayak gini. Makanya dia pengen nyabut, walaupun sebetulnya ada ketakutan juga kalau nyabut, takutnya misalnya nggak konsisten, ya kan, ini nggak memberikan pelajaran kepada orang yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga, kan banyak lah. Cuman dia mungkin ya ini anak gue, ya kan, udahlah kalau dia memang mau berubah, ya mau apa, kita bareng lagi gitu. Jadi itu alasan kepulangannya. Kalau dia temperamen, saya udah saranin sama Dede dari awal untuk tidak nikah sama Bilar. Insya Allah. Allah itu kan maha membulak-balikan hati manusia. Kita serahkan semua sama yang punyanya. Saya berserah sama yang punya hati suami saya. Mau bagaimanapun beliau tetap adalah orang tua terbaik, bapak terbaik dari anak saya, insya Allah. Mungkin Ayah Kejora juga reaksinya, waduh, apalagi awal-awal ngedengar katanya tenggorokannya tuh bunyi krek. Kalau sekarang orang tuanya atau mungkin saya masih belum bisa menerima perdamaian mereka misalnya, ya wajar lah, kitanya ini masih belum hilang kagetnya, ya kan, shocknya tuh masih belum hilang. Tapi banyak yang Ayah sama Nin ya, ibunya Dede Lesti itu dia masih khawatir, belum percaya sepenuhnya gitu kan. Ntar kalau dia ini kan trauma. Alhamdulillah pas saya nyampe juga dia langsung merangkul saya, meminta maaf. Dan saya sebagai manusia biasa, ya orang saya salah apapun, insya Allah maaf. Beliau sangat berjanji tidak akan pernah mengulangi lagi, bahkan sudah dituangkan di perjanjian, dan beliau pun meminta kepada orang tua saya untuk meminta maaf, dan orang tua saya pun Masya Allah, Alhamdulillah memaafkan. Dia pernah bilang sebelum kejadian, tapi saya bilang sabar, gak ada orang yang sempurna, nobody's perfect, ya kan. Semua orang pasti, ya namanya, saya selalu menganjurkan dia untuk bersabar ya di dalam berumah tangga, karena ujian sama siapa aja itu pasti ada, ya nggak mungkin nggak ada ujian, namanya juga hidup, ya kan, hidup banyak ujian. Loh kenapa lapor gitu, kenapa nggak diselesaikan cara kekeluargaan? Tapi kalau ayah yang lapor, saya pikir itu reaksi spontan dari seorang ayah melindungi buah hatinya. saya ini kan pernah yang luput dari namanya kekhilafan, kesalahan. Namun menyesal. Ya mudah-mudahan kalau dibilang menyesal, ya pasti. Mudah-mudahan ya dengan kejadian ini bisa membuat saya menjadi manusia yang terus belajar, yang lebih baik lagi dari sebelumnya ya. Mohon doa juga buat masyarakat, buat semuanya teman-teman. Mudah-mudahan saya bisa menjadi orang yang lebih baik lagi, dan bisa menjadi ayah yang baik buat anak, dan suami yang bisa selalu bertanggung jawab kepada istri. Oke. Setelah drama rumah tangga pasangan artis Lesti Kejora dan Rizky Bilar berakhir damai, tagar boykot Leslar kini tengah menggema di tengah publik. Hal tersebut rupanya menjadi imbas dari keputusan Lesti yang secara mengejutkan meminta penangguhan penahanan atas laporan yang dilayangkan kepada suaminya itu.
Semula hanya Rizky Bilar yang mendapat imbauan dari Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI. Namun atas keputusan Lesti tersebut, akun media sosial KPI seketika diserbu oleh netizen agar memberikan himbauan kepada stasiun-stasiun televisi untuk memboikot keduanya. Tidak butuh waktu lama, Komisioner KPI Pusat akhirnya pun turut angkat bicara terkait desakan netizen sampai kemungkinan yang akan terjadi terhadap Lesti dan Rizky Bilar yang mungkin akan dicekal dari layar televisi. Komisioner Nuning Rodiah menuturkan bahwa pihaknya tengah mempertimbangkan terkait petisi boikot Leslar yang deras digaungkan oleh netizen. Lantas seperti apakah penjelasan lengkap dari Komisioner KPI terkait pemboikotan pasangan Lesti dan Bilar? Dan seperti apa pula pakar sosial menyikapi respon negatif netizen atas drama dalam rumah tangga yang ditampilkan oleh Lesti dan Bilar di hadapan publik? Ya, di era digital ini kita tahu bahwa media sosial itu adalah satu ruang dan panggung yang bukan hanya untuk seseorang mendapatkan perhatian, pujian dan penghargaan, tapi juga pendapatan. Kita tahu, jadi media sosial, teknologi digital telah menyediakan ruang yang mudah dan murah untuk orang mendapatkan 4P itu. Mendapatkan pujian, perhatian, penghargaan, dan juga pendapatan. Jadi tentu saja ketika panggung ini menghilang, maka 4 hal tadi juga berpotensi menghilang juga. Survei dunia tahun 2021 menyatakan bahwa netizen Indonesia adalah netizen paling kasar, paling tidak sopan se-Asia Tenggara. Jadi bayangkan, tanpa ada kasus seperti itu pun, netizen kita memang sudah dikenal di dunia menurut riset yang dilakukan oleh Microsoft. Dari riset dunia bahwa kita adalah masyarakat yang sangat tidak santun, kasar dalam berkomunikasi di media sosial. Sehingga kita bisa membayangkan apabila seseorang mengalami sebuah kasus, maka komunikasi netizen kita bisa jadi semakin tajam dan semakin kejam. Ada 2 pendapat publik hari ini berkaitan dengan hal tersebut. Ada satu pendapat yang meminta boikot, ada satu pendapat yang kemudian tetap hashtagnya itu Lesti tetap di hati. Itu semuanya dikirimkan ke akun sosial medianya KPI dan kami sedang melakukan kajian. Ini bagian dari komitmen agar pelaku KDRT ini tidak kemudian secara bebas ada di layar kaca, sehingga layar kaca ini ya kalau mereka bebas di televisi dan radio, maka publik akan punya persepsi bahwa ya KDRT biasa-biasa saja, boleh-boleh saja dan wajar-wajar saja, sehingga kemudian ya mereka fine-fine aja tampil di televisi. Itu yang kemudian harus kita berikan pesan secara yang kuat bahwa pelaku KDRT tidak ada toleransi. Yang pertama, Komisi Penyiaran Indonesia telah memberikan himbauan kepada lembaga penyiaran agar tidak melakukan glorifikasi dan memberi ruang berlebih kepada pelaku KDRT. Dan ini direspon publik cukup positif, dan artinya publik hari ini mulai memiliki kesadaran kritis yang saya kira cukup luar biasa masif. Kesadaran kritis yang dimiliki oleh publik hari ini terbukti dengan publik sekarang sudah mulai memahami bahwa KDRT adalah kejahatan yang tidak bisa ditoleransi. Bahwa KDRT kalau kemudian ada korban-korbannya atau menerima tindak kekerasan dalam rumah tangga, maka harus segera melapor. Dan publik hari ini sampai detik ini juga publik merasa bahwa ketika sudah lapor, maka harusnya ini terus untuk kemudian berlangsung di proses penegakan hukum sehingga memberikan efek jera bagi korban. Nah, publik sekarang sudah bergerak ke sana dan saya kira kesadaran ini sudah bergerak secara masif, dan saya mengapresiasi apa yang kemudian menjadi pilihan-pilihan publik untuk kemudian menyuarakan upaya stop KDRT, begitu. Maka inilah yang saya sebut tadi bahwa publik sekarang mulai kritis. Publik akan bisa kemudian memilih siapa public figure yang layak. Maka dari itu tentunya ketika bicara public figure, Komisi Penyiaran Indonesia yang mengawasi televisi dan radio, khususnya bagi para public figure yang tampil di televisi dan radio, harusnya bisa menjadi contoh bagi publik, bisa mengemban harapan publik dengan baik. Bilar tidak boleh tampil di TV dan di radio seperti apa, Bilar? Gimana?
Tidak ada yang di boikot dari acara TV nih. Saya belum tahu apakah ada larangan atau tidak. Aduh, kalau aku sih kurang setuju ya. Apalagi aku tuh di kaum wanita ya, nggak setuju sih kalau si Lesti ini mencabut laporan. Karena akan keulang lagi pasti untuk kekerasannya. Kalau aku sih mendingan lanjut ke proses hukum aja. Kalau itu harus juga sih diboikot ya, gitu. Selesai sudah Cumi Lovers. Bersama Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.